Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Cornelia Yulianti, dari kelas 10J di SMA Santo Fransiskus Xaverus Ruteng. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi simak video penjelasannya sampai habis. Kita masuk ke materinya. Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Fenomena sosial merupakan gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih bisa mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak baik itu positif maupun negatif. Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial. Adapun beberapa contoh fenomena sosial seperti munculnya kesenjangan sosial, demam musik luar atau boy band or girl band, pencemaran lingkungan. Gejala sosial juga diartikan sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Faktor penyebab gejala sosial. Adanya berbagai gejala sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya A. Faktor kultural. Kultural atau budaya merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang. Yang ke B, faktor struktural. Struktural merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti penyuluhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Sosial. A. Ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial. Lihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, dan masalah kependudukan lainnya. B. Budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga kita harus saling menghormati budaya yang berbeda tersebut. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial. Misalnya tindakan peniruan budaya asing yang negatif, kenakalan remaja, dan lain-lain. Yang ketiga atau C, lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungannya sekitarnya.
Contoh gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. D. Psikologis. Perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologinya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Misalnya, disorganisasi jiwa, ajaran sesat, dan lain-lain. Contoh-contoh gejala sosial di masyarakat. A. Kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Dalam sosiologi, kemiskinan merupakan suatu gejala sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gejala sosial ini terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin bila dibandingkan dengan orang lain atau kelompok orang lain. Kemiskinan terjadi dikarenakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer. Namun, dalam sosiologi, salah satu penyebab munculnya masalah tersebut karena lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Permasalahan tersebut dapat menyebar ke bidang lainnya, seperti pendidikan dan sosial. Yang ke-B, masalah remaja. Masalah remaja adalah masa pencarian jati diri, sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja meniru orang lain bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Pada masa ini seharusnya mereka mengenal nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan mempelajari nilai dan norma di masyarakat, diharapkan mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma masyarakat tersebut dan tidak melakukan perilaku atau perbuatan yang menyimpang. Faktanya, perilaku menyimpang masih terjadi di kalangan remaja, seperti tawuran antar pelajar, membolos, menyontek, melanggar lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masalah kependudukan. Indonesia adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk menjadi subjek dan objek pembangunan. Dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Kependudukan juga dapat menimbulkan masalah, seperti kepadatan penduduk, pemerataan penduduk, ledakan penduduk, dan sebagainya. Masalah-masalah di atas perlu adanya penanggulangan, karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Adapun beberapa cara untuk mengatasi permasalahan kependudukan, diantaranya yang pertama melalui program keluarga berencana atau KB, yang kedua transmigrasi, yang ketiga mengatur pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi sekian saja video penjelasan materi gejala sosial dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman.